sampai 493 hari atau tepatnya hampir mau 500 hari atau setahun lebih, kalian masih bisa tetap aman atau kita tetap santuy saja, biarkan waktu yang menjawab. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel pribadi Boin. Di video kali ini kembali saya membahas tentang seputar aplikasi, dan kali ini yang saya bahas dari aplikasi Akulaku, yaitu dari tentang keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi tersebut. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah menguploadnya tentang Akulaku ini atau tentang pembahasan gagal bayar ini, namun kali ini saya akan lagi membahas karena begitu banyak teman-teman yang bertanya atau teman-teman yang masih saja mempertanyakan tentang gagal bayar di Akulaku ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi yang baru mengunjungi channel ini, bantu channel ini berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe-nya dan bunyikan juga notifikasinya agar setiap saya upload video terbaru kalian akan mendapatkan pemberitahuannya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa Akulaku adalah aplikasi legal. Jadi di sini saya akan membahasnya tentang keterlambatan bayar tersebut. Di video-video sebelumnya banyak sekali yang masih ketakutan atau panik dalam menghadapi gagal bayar. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi, akan memberikan sedikit tipsnya ataupun sedikit mungkin bisa membuat kalian tenang bagi yang sudah gagal bayar, apalagi di masa seperti ini. Dari tahun 2020 ini sampai sekarang ini kondisi kita belum stabil, perekonomian belum stabil, apapun kita pasti mengalami kegagalan atau dari segi usaha apapun akan berdampak karena pandemi yang masih berlanjut sampai saat ini. Sebelumnya kita review dulu. Nah, ini adalah akun yang sebelumnya saya sudah upload, yaitu di resiko gagal bayar atau telat gagal bayar di 400 lebih. Nah, ini sudah mau sampai 493 hari atau tepatnya hampir mau 500 hari atau setahun lebih, setahun setengah, bahkan mau 2 tahun. Nah, di sini total tagihannya adalah 2.741.000 dengan aku cicil atau sisa tagihan aku cicilnya di 1,880, dan di KTA asetku di sini sudah meminjam sisanya 861. Nah, dari detail tagihan cicilannya adalah seperti ini. Ini total yang harus dibayarnya, detail lewat jatuh temponya sampai tanggal 25 Agustus ini. Kalian bisa lihat bahwa dendanya tidak ada atau sudah tidak berjalan. Namun saya scroll dulu ke bawah, mulai jatuh tempo atau keterlambatan itu di tahun 2020 di tanggal 25 April. Nah, di sini masih ada denda yang berjalan, masih ada denda di bulan Mei-nya, di bulan Juninya, namun di bulan Juli sudah tidak ada denda atau total dendanya, dan juga di bulan Agustus sekarang sudah tidak ada denda. Namun di sini cuman ada jumlah tagihan dan ada sisa tagihannya. Ini adalah denda maksimal yang di 35.000 itu adalah denda maksimal dari per bulannya. Dan sampai saat ini pun belum melakukan pembayaran. Bukan berarti akun ini niat ingin tidak membayar atau ingin gagal membayar, namun karena alasan tertentu, apalagi di situasi setahun ke belakang, karena yang punya akun ini atau rekan saya ini sudah tidak bekerja lagi, otomatis segala sesuatunya akan menjadi lebih sulit dalam perekonomiannya maupun dalam hal pembayaran di aplikasi ataupun di luar aplikasi. Mungkin saya pikir semua juga orang sekarang mungkin masih terpuruk, bahkan lagi mencoba bangkit kembali di situasi yang belum stabil ini. Dan di KTA asetku ini adalah sudah sisa tagihannya 861.000
dan telah melakukan pembayaran 300.000, di total pinjamannya 900.000. Jumlah yang diterima 900 dan biaya provisinya 118.000, bunganya 39.000, denda keterlambatannya sampai saat ini belum berubah, yaitu di 104.000. Nah, total tanggal pinjamannya di 25 Maret dan jatuh temponya di 15 April 2020. Nah, sekarang sudah di bulan Agustus tahun 2021. Ini juga KTA-nya sudah mengalami keterlambatan setahun lebih. Nah, untuk keterlambatan yang tadi saya utarakan, sampai saat ini pun mungkin banyak yang bilang apakah DC datang atau apakah pihak Aku Laku masih terus menelpon. Yang saya ketahui, karena akun ini adalah akun rekan saya yang paling terdekat, saya cari informasi dan dia pun sampai saat ini pun dia belum pernah didatangi oleh pihak Aku Laku atau dari pihak DC tersebut. Nah, untuk teleponnya pun atau untuk ditelepon pun dia belum, sudah tidak lagi ditelepon. Sampai saat ini pun nomor dia masih aktif. Dia hanya bilang pernah satu kali ditelepon, itu pun ada 6 bulan yang lalu. Nah, untuk sampai saat ini belum menerima lagi ada telepon dari pihak penagih atau dari pihak DC dari Aku Laku tersebut, karena mungkin saja akun ini sudah total blacklist dan juga pihak penagih pun sudah istilahnya sudah menyerah, bahkan dia sudah membiarkan, karena bahwa debitur yang gagal bayar dalam waktu 90 hari tentunya sudah mendapat klaim atau sudah dibiayai oleh asuransi ke pihak pembiaya. Jadi pembiaya sudah tidak ada kewajiban lagi untuk menagih ke debiturnya, namun debiturnya dengan resiko terkena blacklist atau BI checking yang nantinya berdampak pada si debitur yang tidak bisa lagi berhubungan dengan fintech atau pembiayaan kredit apapun di aplikasi fintech yang legal. Nah, jadi untuk kalian yang merasa masih saja takut tentang hal gagal bayar ini, selama kalian menggunakan aplikasi legal, kalian masih bisa dilindungi oleh hukum, atau kalian bisa masih tetap aman menggunakan aplikasi fintech yang legal, karena dia akan mengikuti aturan hukum yang berlaku, khususnya karena fintech yang legal diawasi dan dinaungi oleh OJK. Jadi pelindungan dari OJK untuk pembiayaan pihak pembiaya maupun untuk debiturnya pasti kita dilindungi, bahkan diatur, jadi tidak akan berdampak seperti meminjam atau menggunakan aplikasi ilegal, karena aplikasi ilegal resikonya akan lebih ke mental atau membuat kita stres, bahkan menjatuhkan mental kita dengan cara-cara yang melanggar hukum seperti sebar data, mengintimidasi, mengancam, dan lain-lain. Jadi selama kalian menggunakan aplikasi legal, kalian masih bisa tetap aman, atau kita tetap santuy saja, biarkan waktu yang menjawab, karena banyak pertanyaan yang kapan DC akan datang atau daerah mana saja DC akan datang, khususnya di kota-kota besar. Tentunya pembiaya Aku Laku atau fintech Aku Laku ini pasti mempunyai kantor atau mempunyai karena resmi dia mempunyai cabang. Namun untuk DC atau untuk pihak ketiga penagih ini kita tidak bisa menentukan, karena di masa seperti ini, di 2 tahun terakhir ini semenjak adanya pandemi, mungkin lebih banyak lagi yang gagal bayar. Nah, dari yang lebih banyak gagal bayar ini tentunya sistem Aku Laku pun atau pihak Aku Laku pun mengatur, bahkan dia memilah-milih mana yang bisa ditagih ataupun mana yang tidak sama sekali ditagih. Karena banyak gagal bayar ini tentunya
si pihak pembiaya ini sudah bisa mengajukan klaim bagi debitur yang gagal bayar. Jadi kiranya seperti itu. Intinya kalian jangan panik, jangan terbawa terlalu baper tentang jika menerima tim dari penagih atau kalian ditelepon atau di WA. Tips saya, jika kalian tidak sanggup berbicara atau tidak bisa berargumentasi, lebih baik kalian tidak usah mengangkat teleponnya atau membalasnya, tapi kalian harus tetap mengaktifkannya, nomor tersebut atau nomor akun kalian, agar pihak penagih pun masih tahu bahwa kalian tidak akan lari dari tanggung jawab. Nah, namun untuk yang selama ini banyak orang yang bilang takut terancam, takut sebar data. Sekali lagi, kalau untuk pinjaman legal khususnya juga ini Akulaku, yang saya ketahui dia tidak akan pernah menyebarkan data. Bahkan kalaupun dia sampai berkata-kata seperti itu adalah trik si penagih agar kalian ketakutan hingga kalian menggunakan cara apapun untuk bisa membayar. Padahal intinya, jika kalian ingin membayar tagihan, ya tentunya kalian harus satu, harus punya uang dari hasil bisnis kalian atau dari hasil kerja. Namun di situasi ini jangan sampai kalian gali lubang tutup lubang untuk membayar tagihan dengan cara meminjam lagi di aplikasi lain, karena nanti kalian akan terjebak dalam lingkaran aplikasi. Di sini saya hanya sekedar mereview dan juga menitip pesan kepada kalian. Jika kalian menggunakan aplikasi, tentunya khususnya yang legal, kalian pergunakan sebaik mungkin. Jika kalian mengalami gagal bayar, usahakan jika kalian bisa sampai sanggup membayar, kalian bayar. Namun jika tidak, kalian usahakan terlebih dahulu. Namun semua itu, jika kalian gagal, kalian harus siap menanggung resikonya. Mungkin ada yang bisa kalian ambil dari sisi gagal bayar ini atau hikmah dari gagal bayar ini. Intinya, ini hanya sebatas review, bukan saya mengajarkan kalian untuk tidak membayar ataupun kalian gagal bayar dalam hal utang piutang. Di aplikasi khusus yang legal, kita tidak akan ke ranah pidana karena masuknya ke ranah perdata. Jadi sekali lagi, untuk kalian yang mengalami seperti ini, kalian intinya tetap fokus, tetap berdoa saja agar kita diberi kelancaran dalam mengais rezekinya. Di situasi kayak seperti ini, tentunya kita semakin berat untuk menjalani kehidupan di perekonomian, di kehidupan kita ini. Dan mudah-mudahan keadaan perekonomian ini pulih kembali. Saya doakan jika kalian mengalami kesulitan, sedang mengalami posisi seperti ini, dimudahkan lagi dalam mencari rezekinya, dilancarkan lagi dalam mencari rezekinya. Tentunya kalian juga bisa membayar segala urusan-urusan semacam hal seperti di aplikasi ini. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kali ini di video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.